Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ngerokok ya? Iya, Bang Rahmatul Umah. Saya Denny Ardiansah. Pengen belajar banyak tentang buku dari Abang. Kok belajar? Iyalah, yang muda itu kan belajar sama yang tua, Bang. Ya kan? Tentang apa? Yang tua itu mengayomi yang muda. Kalau buku mah nggak belajar. Nggak belajar ya, Bang, ya? Jadi gini, persoalan utama dari buku adalah barang ini satu-satunya barang yang tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun. Ada buku digital gitu ya, ada buku digital, ada apa namanya, audiobooks, ada. Tapi bagi kita, orang-orang yang kenal lembaran-lembaran buku, ya, kertasnya, sudah bisa bedakan ya Bang. Yang ini kertas A, kertas B, kertas C, bahkan beratnya pun kita tahu. Itu nggak pernah bisa tergantikan. Iya nggak Bang? Iya. Iya kan? Iya. Betul kan? Gitu. Ya. Nah, yang ingin kita obrolkan sebenarnya di kampung buku ini, di kediaman Bang Rahmat ini, di pusat gerakan dari Bang Rahmat dan kawan-kawan, apa, perbukuan ya, perbukuan. Iya, gerakan literasi lah di Metro. Salah satu komunitas yang bergerak di bidang literasi itu bukan memuliakan bukan mendewa-dewakan buku gitu ya, tapi memuliakan buku. Salah satunya adalah menjadikan buku itu sebagai bahan obrolan. Bahan obrolan. Apapun bukunya itu, kalau bisa yang baru Bang ya. Iya. Nah, kenapa bahan obrolan Bang? Karena buku ini adalah benda yang menjadi pemicu sebenarnya. Menjadi pemicu dari obrolan manusia gitu. Jadi salah satu, semisal saya baca buku, Abang baca buku, buku yang sama gitu ya, pendapatnya mungkin pasti berbeda gitu. Tergantung pengalaman, tergantung apa namanya, pendidikan segala macamnya itu gitu ya. Nah, ketika ngobrol buku itu, obrolan tentang buku itu kita bisa bawa loh. Misalnya saya baca buku misalnya Dan Brown misalnya. Dan Brown ini. Filmnya ada nih Bang? Ada kan? Ada film. Ada filmnya kan? Ketika saya mendiskusikan film itu sama Bang Rahmat, itu tidak akan seasik ngobrolin bukunya. Kenapa? Karena saya nonton di bioskop, Abang nonton di bioskop. Sesuatu yang sudah kita tinggalkan, kita obrolkan. Nggak mungkin kan Bang saya bawa film itu Bang? Nggak bisa. Nggak bisa dong. Okay. Iya dong, nggak mungkin kan. Abang juga gitu. Ya kan? Akhirnya cuma kayaknya. Karena ingatan asik nonton di bioskop, AC, segala macem. Kita nggak mungkin lah, jarang lah orang yang mau nonton bioskop sambil tulis pendapat-pendapatnya gitu kan. Gitu loh. Karena film itu kan semata-mata untuk hiburan visual. Gitu loh. Tapi buku nggak seperti itu. Saya baca buku Dan Brown, Abang baca buku Dan Brown. Ini buktinya ada fisiknya. Kita ngobrol, kita berdebat misalnya. Oh nggak gitu Bang pemaknaannya. Nah Abang lihat nih halaman sekian misalnya gitu. Ada Bang buktinya. Ada. Gitu. Bisa kita baca bersama. Itulah salah satu keajaiban buku menurut saya. Salah satu kenapa buku itu bisa dimuliakan. Gitu loh. Kenapa teks itu sangat berharga akhirnya. Gitu. Jadi maksud saya, Abang sebagai penggerak di komunitas literasi, salah satu di Metro, di kota Metro lah ya, itu melakukan
dorongan-dorongan itu bang, kita ini bang, gitu loh. Jadi buku itu dimuliakan tidak dengan cara yang lain, gitu loh. Cuma satu cara, didiskusikan. Buku itu bang, dalam pemahaman saya, dimuliakan pertama kali dengan apa? Dibaca. Dibaca. Ya, sampai selesai. Nggak ada itu buku jelek, buku bagus. Oh, buku jelek nggak dibaca sampai selesai gitu ya. Nggak ada. Setiap buku yang dibaca, setiap buku itu dibaca sampai selesai bang. Kenapa? Sejelek-jeleknya buku itu ditulis sama manusia loh bang. Iya kan? Dia punya usaha, dia punya pemikiran di dalam buku itu. Nah, tafsiran kita itu yang bilang ini jelek, ini bagus. Persepsi kita. Tapi kan harus baca dulu sampai selesai dong bang. Gitu. Itu memuliakannya dengan membaca sampai selesai bang. Nah, pemuliaan yang kedua adalah menyebarkan, itu yang ketiga lah, menyebarkan ide. Nah, yang kedua itu ya melakukan diskusi terhadap buku itu. Bisa dengan, karena ketika kita baca buku bang, itu sudah berdiskusi loh dengan diri sendiri gitu ya. Baca bener nggak ini sih? Kalau sekarang udah enak ya, artinya di tangan kita sudah ada handphone, mungkin di depan kita sudah ada laptop. Ketika kita bertanya, bener nggak ini? Kita search di Google sesuatu yang membuat kita bertanya-tanya itu gitu. Jadi yang harus digerakkan itu memang memuliakan buku itu dengan membincangkannya gitu loh. Nah, kalau dia punya kemungkinan dan kelayakan untuk disebarkan ide-idenya, ya disebarkan. Itu pemuliaan yang ketiga menurut saya gitu loh. Nah, kenapa membeli itu tidak termasuk dalam memuliakan buku? Ya, kita bisa berbeda pendapat ya bang. Karena menurut saya buku itu akan datang bang, ke seseorang dengan jalan apapun, ya, beli, pinjem, hadiah, mencuri, apapun lah. Iya. Dia akan datang bang. Nah, kenapa membeli itu tidak saya masukkan kan ke dalam itu? Karena ketika seseorang membeli itu, belum tentu dia akan memuliakan lewat membaca dan mendiskusikannya dan menyebarkan ide-ide kalau ada yang bisa disebarkan di situ. Gitu. Jadi membeli itu bukan kunci. Bisa jadi juga kolektor dia. Bisa jadi kolektor, ya kan? Ada yang saya kenal beberapa orang beli buku itu bukan karena dia mau baca, enggak. Gitu. Ada yang kolektor itu buku punya historical nggak dibaca karena dulu dia sudah pernah baca mungkin. Ya kan? Ada yang seperti itu gitu. Nah, memuliakannya 3 itu. Nah, kita ambil yang posisi 2 lah. Membaca dan mendiskusikannya. Gitu loh. Lewat komunitas yang abang gerakkan ini gitu. Di KBM ya. Kampung Buku Metro gitu ya. Gitu bang. Ya, tapi memang beda-beda ya. Tapi itu memang poinnya ya, karena artinya bisa iya orang membeli atau juga bisa tidak. Artinya membeli itu ya hanya sebagai kolektor, disimpan, dipamerkan. Makanya dia nggak bisa masuk kategori lah ya, kategori memuliakan. Bagi menurut saya gitu. Tapi saya juga pernah ngomong, kasihan juga ya sama orang yang belanjanya, yang dia ngomong mencintai buku. Saya nggak bahasanya memuliakan tadi ya, mencintai buku, tapi dia tidak pernah berkorban untuk mendapatkan buku. Ya terlepas dari caranya apa, iya, dia hanya mengandalkan donasi. Tapi belanja dia terhadap rokok misalnya, tinggi, baju tinggi, ya. Dia ngomong kemana-mana, dia sangat menyukai buku, tapi belanja kuotanya lebih tinggi daripada belanja bukunya. Ya, jadi sebenarnya kan kritik saya aja terhadap orang yang suka klaim seperti itu. Jadi saya sering mengatakan, tapi itu lagi-lagi memang berbeda ya. Kalau saya kan menganggap buku itu ya
bukan kemudian sama persis ya, metafor lah mungkin. Saya pakai aja. Ya buku itu istri. Gitu. Ya kalau disimpan aja di dada kan nggak mungkin tuh. Betul. Cara menyayangi istri kan menyetubuhinya. Iya. Menggaulinya. Gitu. Kemudian karena kita punya kebanggaan terhadap istri itu, maka kita membincangkannya. Iya. Biasanya ciri-ciri orang-orang yang mencintai seseorang itu kan pasti dia akan sering tuh jadi tema tuh orang yang dicintainya. Iya. Nah, makanya saya juga setuju. Nah, karena membaca buku itu adalah kebanyakan di ruang sunyi, maka ruang ramainya adalah didiskusinya gitu. Iya. Jadi setelah baca itu ya biar juga nggak mengendap gitu, nggak tenggelam dia. Ya dia memang harus didiskusikan. Didiskusikan, paling tidak di diskusi itu dia berdampak soal mind. Iya. Soal cara pikir orang kan. Jadi dampaknya mungkin tidak bisa diukur dengan orang yang membuat komunitas pasar gitu. Karena berbeda. Betul. Ruang yang disentuh juga berbeda Iya. kan. Sisi manusia kemanusiaan juga berbeda. Kalau saya sih seperti itu sih Bang Denny. Di Metro gimana Bang? Kelihat yang dari tadi kita diskusikan itu. Saya senang sih membaca, terus diskusi buku yang Abang tahu lah. Karena saya ini kan walaupun lama di Metro kan, tapi saya ini pendatang baru ya. Jadi orang Metro Saya kan pemain baru ya. Di Metro ini, Pengalaman Abang lah. di Metro ini banyak komunitas literasi, kelompok pustaka, ada banyak kawan-kawan itu. Tapi saya juga bingung ya, sama lah mungkin dengan orang juga akan bingung juga dengan saya gitu, kok nggak memiliki dampak yang luas gitu. Tingkat literasi ya gitu-gitu aja gitu. Iya. Tapi mudah-mudahan sih, saya senang melihat banyaknya kelompok-kelompok pecinta buku ya, mencintai buku. Apakah memang mencintai pengertian dia membaca atau sebagai koleksi, saya nggak tahu lah ya. Dan mereka kampanye juga soal ayo membaca gitu. Nah, saya sih berdoa mudah-mudahan itu bukan latah, yang lagi digalakkan, apalagi ada anggaran untuk menggerakkan, kemudian ya tetap ya harus kita sikapi positif sih. Iya, jelas. Cuma mungkin kita belum terkoneksi dengan baik dengan beberapa kelompok itu. Terutama dalam mendiskusikannya. Biasanya kan ada beberapa buku yang nyaris sama lah bacaannya. Bacaan kita ya dengan dia. Cuma kan nggak terkoneksi dengan bagus apa yang mereka pahami. Mestinya kan memang menurut saya harus seringkali bertemu dengan kawan-kawan yang suka buku. Ada juga tipikal orang yang suka buku kayak gini, habis baca dia jual kan. Menurut dia udah selesai kan. Kalau saya termasuk yang enggak seperti itu. Karena saya khawatir buku itu akan susah lagi nanti. Iya. Banyak sih, ada banyak ya. Ada geria baca komunitas, ada ruang pojok, ada kampung literasi, ada perpustakaan jalanan ya. Ada Mas Dwi itu di kampung pengangguran kan ada pustakanya juga kan. Ada payungi. Kalau yang diinisiasi oleh pemerintah itu sepengetahuan Abang, Rumah Pintar. dalam artian ada pergerakannya atau belum belakang apa? Ya sepanjang Abang bergelut lah dengan kegiatan-kegiatan literasi ini. Ada sih sebenarnya ya. Cuman kan belum efektif aja saya lihat. Ada beberapa rumah pintar atau perpustakaan kelurahan sekarang mereka menyebutnya ya. Rame itu kalau ada lomba gitu ya. Tapi ada beberapa yang memang secara konsisten itu membuka ya. Ada data bukunya. Nah, kenapa menurut saya ini belum jadi habit mereka? Artinya bukan dalam rangka mereka senang buku dalam pengertian hakiki ya. Sejatinya orang yang suka buku, yang kesehariannya itu
ya mestinya menggauli buku ya. Karena mereka kadang seminggu 2 kali gitu ya. Ya bingung juga saya cara pikir orang kalau dia memang suka buku, tapi punya jadwal jadi kayak apa ya, kayak birokrasi kayaknya ya. Iya, punya jadwal yang ini ya, tidak sporadik gitu ya. Beberapa perpustakaan daerah kan mestinya udah harus buka Iya. bukan 24 jam ya. Sabtu Minggu juga buka di beberapa tempat kan. Di sini buka. Di sini Buka ya? nggak tahu saya pertemuan. Kalau kemarin Sabtu sih masih buka ya waktu Kepala Dinasnya Bang Sahri ya. Iya, sebenarnya saya juga Sabtu Iya. buka loh. Awal-awal Walaupun setengah hari ya. saya bergaul dengan komunitas di Metro itu, kayaknya Sabtu tuh buka. Iya. Sebelum COVID ya. Karena biasanya justru akhir pekan itulah orang Ke perpustakaan. perpustakaan di tengah kesibukan dia bekerja kan. Iya. 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 Nggak tahu kalau Bang Denny gimana melihatnya? Kan pasti juga udah berinteraksi lah walaupun pendatang baru. Orang suka buku itu mencari teman yang sehobi biasanya kan? Iya kan? Di mana-mana aja kita itu ketemu gitu ya, ketemu terkoneksi dengan orang karena biasanya karena kita sehobi. Iya, kalau sarana prasarananya udah bagus Bang. Jadi saya tuh kan keliling itu pendataan termasuk sarpras, di sarpras kebudayaan kan. Kalau di data saya itu sudah tiap kelurahan itu ada apa kayak perpustakaan, ada yang ditulisin rumah pintar, ada yang ditulisin apa ya saya lupa itu. Ya, tapi sebenarnya sama, apa maksudnya di kantor-kantor kelurahan itu ada, kecuali kelurahan-kelurahan yang lagi dibangun ya. Darurat militer kayak siapa Imopuro lagi dibangun, terus Ganjar Asri ya. Kalau yang udah settle, udah mapan kelurahan itu pasti ada itu. Kayak Rumah Mulia pintar. Jati. Cuman saya juga karena nggak apa namanya kesana itu kan tutupan gitu ya. Kayaknya tuh belum ada kegiatan-kegiatan yang intens. Tapi sebenarnya dari kalau ada girohnya ya, ada semangatnya itu sebenarnya itu bisa digerakkan. Karena dia punya sarana prasarana kan, gitu loh. Sarana prasarana. Dan sarana prasarana juga tuh yang jadi pemicu sebenarnya itu juga sudah cukup ya. Saya lihat di perpustakaan daerah itu, di Perpusda itu, saya lihat ada bukan beberapa, jadi mereka punya koleksi lengkap buku tentang kota Metro. Banyak penulisnya itu, dan banyak judulnya gitu ya. Dan kalau kita baca itu, perspektif tentang kota Metro itu banyak sekali itu. Ada yang kolonis, Pak Lukman yang nulis ya. Terus, tentang kolonis gitu ya. Ada sudah dari tahun 2000 berapa gitu. Terus ada lagi siapa saya lupa itu ya. Kalau ini saya udah lupaan sih orang. Kalau datanya ada. Jadi Iya, perpustakaannya ya. dia perpustakaan daerah itu dia punya buku-buku tentang kota Metro. Itu pemicu sebenarnya yang harus diledakkan gitu. Jadi sepanjang pengetahuan saya itu, sebuah kota itu kalau tidak ada penulis yang hidup di dalam kota itu kota yang sangat merugi. Ya, tapi Metro ini sudah nggak rugi sebenarnya karena ada orang yang nulis tentang kota Metro itu. Jadi banyak udah buku-buku tentang kota Metro itu banyak. Itu harus bisa nggak ada beberapa ya. Nah ini nih, nah ini kan Kian Amboro ya. Ini yang baru lah, ini yang generasi anak gaul zaman sekarang. Nah ini kan Ahmad Muzaki ini Bang. Ini sebenarnya kan jadi pemicu yang harus harus dikapitalisasi, harus dalam bahasa saya tuh dimuliakan itu. Ini pasti banyak ide dong di dalamnya. Iya. Pertama dia punya banyak ide, dia punya banyak cerita gitu loh. Yang nggak usah lah kita ngomong misalnya Dan Brown ini orang mana lah nggak tahu lah ya gitu kan, gitu loh. Nggak ada hubungan sama Metro gitu kan ya.
Gitu. Akhirnya kan orang akan menjadi eksklusif terus, Bang. Iya. Kalau kita nggak berbicara soal yang paling dekat dengan manusia itu hidup. Iya. Yang paling dekat dengan kita kan metro, gitu loh. Banyak loh sebenarnya buku-buku tentang kota metro tuh banyak. Banyak. Maksud saya itu kan bisa lah di Ini bukunya Pak Lukman Hakim. ini kan tuh Jejak Anak Kolonis. punya Pak Lukman ya. Iya. Nah, Abang punya banyak nih. Saya lihat buku-buku kayak ini di perpus ada kan gitu. Nah, jadi apa namanya? Buku-buku seperti ini, buku-buku tentang metro ya. Ini harus didorong. Jadi tidak eksklusif hanya peneliti, hanya akademisi, gitu loh. Dan saya dengar juga kayak bidang kebudayaan ya itu sudah ngerencanakan itu deh, apa namanya, kurikulum sejarah lokal, Iya. ya kan. Nah, saya berharap dari kurikulum sejarah lokal itu, yang pertama buku-buku ini muncul kembali. Kalau punya Kian masih golongannya masih baru lah ya, gitu, masih baru kayak punyanya Ahmad Muzaki, Mas Muzaki ini, terus Ada juga Lukman metro Hakim. Ini kota- kan udah agak lama nih. Kota Kolonis tuh, agak lama juga. Ada yang Metro Kota Kolonis ya. siapa tuh, Bang? Tim Lampos Yang itu nulis? ya. Bukan. Oh iya, tim Lampos ya. Tim Lampos. Jadi kita berharap dengan adanya Ini sama ini. buku-buku apa tentang kota metro itu bergerak lagi gitu loh, Bang, di metro ini. Karena yang paling dekat itu kan sama kita metro ya. Saya misalnya orang yang nulis tentang pasar metro gitu. Saya pernah baca tulisannya Cak Nun itu, nah itu saya cari-cari lagi tuh nggak pernah ketemu lagi tuh ya. Di salah satu esainya itu Cak Nun itu nulis tentang pasar apa Cendrawasih gitu kan, gitu loh. Nah itu kan yang paling dekat loh sama kita itu, tulisan-tulisan tentang kota metro. Bukan berarti saya metrosentris atau membangkitkan isu-isu regional gitu, enggak gitu loh. Tapi komunitas-komunitas itu sebenarnya bisa bergerak. Ya biar masyarakat juga nggak tercerabut dari akarnya. Dari akarnya. Lupa dari sejarah. Dia punya Sejarahnya, kan? penyimpanan dalam buku itu kan, storage ya, apa penyimpanan memori, penyimpanan ide-ide itu di buku. Merawat kenangan. Merawat kenangan itu ya. Nah itu di buku itu. Nah sebenarnya itu punya lah, sarana prasarananya udah ada gitu loh. Terus pemicunya sudah ada, bahan diskusinya buku-buku tentang kota metro ada. Ya mestinya begitulah perpustakaan ya. Idenya bagus sebenarnya itu menurut saya. Ya soal yang dekat dengan masyarakat itu biasanya memang masyarakat kita di mana saja itu pasti lebih tertarik dengan penulis yang dia kenal. Iya. Kedua, isunya dekat dengan mereka. Iya. gitu. Iya. Bahkan sampai sekarang juga apa isu ya kalau kita ngikutin trending media ya. Isu-isu viral itu kan Iya. yang cukup mewakili perasaan Iya. publik kan, maka dia bisa jadi viral. Iya, betul. Biasanya kayak gitu, makanya memang isu itu harus dekat seharusnya. Cuman mungkin sekarang perpustakaan itu rata-rata masih berfungsi sebagai ruang baca aja ya. Iya. Bukan apa? Jadi satu indikator cara memuliakan buku aja yang dijalankan ya. Yang indikator lainnya belum Iya. terlihat lah gitu loh. Seperti mendiskusikan. Nah kita jadiin aja apa kemarin programnya Goban, Goban, ngobrolin bacaan. ngobrolin bacaan. Kita kasih juga Goban. Kita kasih Goban. Ya, sumber ya kan. Iya. Siapa tahu juga kan habis itu kalau penerbit senang, Iya. penulis senang, ada tambahan kan. Iya. Baik itu berupa dikirimin buku juga. Itu side effect lah. Iya. Nah, kita mendiskusikan buku, ngobrolin bacaan tadi, sekaligus ingin menyebarkannya kan. Iya, ide-ide. Berarti purna dia kan, Iya. cara memuliakan bukunya. Ya, tidak perlu orang banyak.
kita berharap kan dari yang kecil-kecil itu kan muncul yang kecil-kecil lagi tapi lebih banyak. Bang Denny seberapa yakin sih sebenarnya pentingnya buku untuk perubahan itu? Di Turkmenistan itu saya pernah baca itu presiden. Jadi kan Turkmenistan itu kan tadinya Uni Soviet ya Bang ya. Dia itu pecah-pecah kan jadi Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan gitu ya. Nah ada negara kan Turkmenistan itu. Turkmenistan. Dia punya presiden pertama setelah berdiri Uni Soviet pecah kan mendirikan negara Turkmenistan ya kan. Jadi presidennya ini narsis lah ya. Pokoknya luar biasa lah. Dia berkuasa 10 tahun. Dia tahun ketiga itu menerbitkan buku tentang pandangan-pandangan hidup dia. Presiden Turkmenistan yang pertama itu. Kalau kayak Nazi itu kayak modelnya Mein Kampf gitu lah ya. Hitler ya. Bukunya kan Mein Kampf itu ya. Nah itu juga sama. Jadi bukunya si Presiden Turkmenistan itu disebarkan lah ya. Proyek buku kan. Cetak negara. Disebarin ke sekolah-sekolah. Akhirnya semua warga harus punya. Kecil kan negaranya. Beli apa gratis warga? Gratis. Dikasih. Semua warga harus punya. Nah ternyata tahun kelima kalau nggak salah, atau tahun ke-6 dia jadi presiden, semua perpustakaan ditutup. Semua taman-taman baca ditutup. Ya kan? Saya nggak tahu itu apakah semua buku dibakar, itu saya nggak tahu. Apakah semua buku dibuang, saya nggak tahu lah ya. Tapi yang jelas semua perpustakaan ditutup. Pribadi, punya negara, semua itu tutup. Alasannya apa? Pasti kita mikirnya kan, wah ini rezim otoriter gitu ya. Tapi ini unik alasannya. Karena menurut dia, warga Turkmenistan itu tidak perlu banyak baca buku. Yang dibaca buku itu menurut dia ya, si presiden ini, itu hanya 2 buku yang perlu dibaca. Buku yang ditulis dia ya? Yang pertama Al-Quran, karena mayoritas muslim. Iya. Yang kedua itu buku yang ditulis oleh dia. Karena isinya sudah paripurna katanya, sudah sempurna. Udah merangkum semua buku. Filsafatnya ada, sejarah Turkmenistan ada, fikihnya ada, pandangan dia terhadap Al-Quran ada di bukunya itu. Dan itu dibikinkan sama dia kayak semacam tugu besar di Turkmenistan, di salah satu wilayahnya itu. Isinya tugu itu, ya tentang buku itu. Jadi kayak semacam pengingat, orang-orang harus baca buku itu. Nah, kalau abang nanya, seberapa penting perubahan buku itu berpengaruh terhadap perubahan, ya dari cerita itu penting nggak? Penting kan, gitu loh. Penting. Gitu. Kalau saya kan sering gini, saya selalu membayangkan peradaban bernostalgia sih. Iya. Saya membayangkan peradaban besar dibangun di atas buku kan, di atas perpustakaan lah. Hampir tidak ada ya. Kedua, kenapa rezim otoriter yang disebut tadi ya, itu selalu ketakutan dengan buku. Iya. Nah, kesimpulan saya menarik kesimpulan buku ini berbahaya aja gitu. Iya. Ketiga, saya ngelihat founding fathers kita itu adalah para penyuka buku. Penulis juga. Iya, penulis juga. Ya, pokoknya yang akrab dengan buku lah ya. Dan mereka berhasil membangun Indonesia seperti sekarang. Nah, mestinya kalau rata-rata kepala daerah kita, para pemimpin kita menyukai buku, kan bisa bayang gitu. Bisa bayang kan, bagaimana hebatnya ini. Saya pernah nulis di Kompas itu, Kompas Jawa Timur ya, soal buku dan otonomi daerah itu tahun 2000 berapa ya, 2006 kalau nggak salah. Jadi sebenarnya tulisan saya itu terpicu gara-gara ada salah satu kalau yang ini PJ PLT apa itu kalau yang lanjutin itu PNS jadi pemimpin negara pemimpin daerah tuh Bang, pelaksana tugas ya, PLT ya, PJ apa itu. Nah jadi dia mau pilkada kan di salah satu kabupaten di Jawa Timur waktu itu, salah satu kabupaten di Jawa Timur itu PJ-nya nulis buku tentang pandangan. Kebetulan dia memang anak asli situ, orang asli situ. Pandangan dia tentang
daerah tempat dia jadi PJ itu, kampungnya lah istilahnya. Kebetulan dia jadi PJ di situ. Dikirim sama gubernur jadi PJ di situ kan. Gitu. PJ bupati waktu itu. Nah, terus dia nulis buku. Langsung saya kepikiran ya. Sama, saya juga nulis. Jadi otonomi daerah itu kan dalam bayangan saya waktu itu ya. Namanya juga anak muda kan. Belum banyak tahu. Sekarang udah tua. Udah enggak, masih muda gitu. Cuma tahunya udah lebih banyak dikit. Sudah lebih banyak tahunya daripada yang dulu kan. Nah, saya saya membayangkan lewat tulisan itu tuh, iya, punya daerah itu punya kekuatan akhirnya di otonomi daerah itu, dalam sistem otonomi itu ya, untuk melakukan penerbitan buku yang masif, bayangan saya, hayalan saya gitu ya. Karena saya ngelihat waktu itu, wah, PJ aja baru setahun jadi PJ itu dia. Dia tuh kalau nggak salah jadi PJ itu cuman setahun ya Bapak itu. Terus belum sampai setahun dia sudah nerbitin buku tentang pandangan-pandangan dia tentang itu gitu ya. Saya baca itu, menarik, memang pinter orangnya. Pinter. Wah, ini saya bilang itu kan ya. Seharusnya pemerintah itu melakukan inisiasi penerbitan buku itu kan. Otonomi ya kan. Jadi cerita-cerita lokal itu muncul gitu kan. Cerita-cerita lokal itu tidak diambil, tidak diteliti oleh orang luar, gitu loh. Tapi diceritakan, ditulis oleh orang yang ada di situ, gitu kan. Nah, orang luar itu kan tinggal membaca saja sebenarnya. Gitu ya. Oh, bayangan saya waktu itu ya, mewah lah itulah. Seharusnya ya buku itu dengan kondisi otonomi daerah itu, seharusnya mewah lah seharusnya. Nah, ternyata kesini saya pikir ya, banyak memang pemimpin kita di daerah tuh nulis buku, nulis buku gitu ya, menerbitkan buku, terus launching bukunya itu di hotel mewah, ada makan siang gitu-gitu ya. Tokoh-tokoh publik juga seperti itu, tidak harus kepala daerah atau tokoh-tokoh politik itu tidak ya. Tapi cobalah dibaca. Teknis aja gitu, isinya teknis. Jadi kalau saya itu kan bayangan saya kan, lewat tulisan saya waktu itu, saya pengennya itu lokal itu, pengetahuan lokal, ide-ide lokalnya itu ditulis di buku. Jadi publik itu punya kesempatan untuk baca buku tentang misalnya kain yang hidup dan lahir di daerahnya, itu maknanya apa, ininya yang bikin itu di mana, itu kan ada bukunya gitu loh. Terus kesenian lokalnya, tokoh-tokohnya siapa saja, prestasinya apa saja, terus makna-makna di balik kesenian itu gitu ya. Itu ada di bukunya, dengan semangat judul tulisan saya itu buku dan otonomi daerah. Jadi harapan saya itu otonomi daerah itu waktu itu ya menggenjot daerah untuk lebih banyak menerbitkan buku tentang daerahnya sendiri gitu loh, dan memberikan ruang untuk penulis-penulis yang hidup di dalam daerah itu gitu loh. Tapi ternyata sininya enggak gitu. Ya, mestinya otonomi daerah direspon untuk membuat kebijakan. Iya. Memperbanyak buku lah ya soal buku. Daerahnya kan. Pemimpin daerah menulis buku tentang dia. Bukan maksud saya boleh-boleh saja ya. Boleh. Saya nggak antipati loh ya, enggak. Tapi ada yang lebih penting lah. Ada yang lebih penting gitu. Tentang publik. Misalnya metro, pasar metro. Siapa yang pernah nulis tentang pasar metro? Misalnya gitu. Kalau dia nggak bisa nulis, ya manggil penulis ya kan. Adalah pasti yang pernah nulis itu, tapi kan tidak distribusikan pengetahuan dengan baik. Pasti ada lah, saya nggak bayangan saya ada Universitas Muhammadiyah, ada IAIN ya, ada kampus-kampus yang lain di metro ini, nggak mungkin mahasiswanya itu tidak pernah melakukan penelitian di pasar metro ya kan? Iya kan? Nah, itu kan juga menulis buku toh. Iya. Skripsi itu menulis buku kan. Nah, maksud saya disitulah peran kampus sebenarnya. Bisa juga kita tarik di peran kampus. Ini skripsi mahasiswa gua nih, bagus. Kasih sama siapa? Kita yang jamin, kita yang
mengkurasi gitu ya, terbitin. Karena kan pasti dia lokal gitu. Tentang tentang metro lah ya gitu. Pastilah ada tentang yang nulis pasar metro gitu ya. Pasti ada gitu. Tapi kan tidak terdistribusikan dengan baik. Simpel sebenarnya. Sebenarnya sederhana loh. Sederhana. Nah itulah bayangan saya dulu 2006 itu waktu saya nulis buku dan otonomi daerah. Saya diketawain sama kawan saya kan. Oh ya enggak Mana hubungannya kata dia buku dan otonomi daerah itu? Mana hubungannya? Ya nanti saya bilang itu kan kalau dimuat di Kompas kita baca hubungannya. Alhamdulillah dimuat kan. Dimuat kan. Akhirnya oh iya ini kan idealnya kata dia. Ya bukan. Maksud saya itu kan ideal itu kan sesuatu yang praksis. Iya. Ideal itu sesuatu yang praksis. Jadi bukannya praksis itu sesuatu yang tidak ideal itu. Enggak. Yang ideal itu sesuatu yang praksis. Loh, Karena bisa dikerjakan. filsafat-filsafat itu ketika dia sudah menjadi isme, itu enggak lagi bicara dalam bahasa yang sulit dipahami. Dia harus berbicara dalam bahasa yang sangat sederhana. Gitu. Banyak kan filsafat itu kan. Marx itu menarik dari Kant, Immanuel Kant ditarik. Marx itu menyederhanakan. Akhirnya muncul Marxisme lah segala macam gitu. Weber juga seperti itu, sosiolog ekonomi itu. Hal yang ideal itu. Pemikirannya Weber tentang birokrasi ideal. Enggak. Itu praksis. Iya. Karena dia sudah menjadi metode. Itu Rumit kan karena malas mikir. karena malas mikirnya itu. Iya. Gitu loh. Imajinasinya itu Bahkan hampir nggak ada. soal kapitalisme, soal Iya. pertentangan kelas, cuma gitu-gitu aja. Kan? Iya. Karena itu umum yang dibicarakan. Kalau yang lain-lain isu-isu yang ditulis Marx juga dibicarakan sebagaimana pertentangan Iya. kelas, dia menjadi mudah juga kan? Menjadi mudah, sangat mudah. Dulu kami belajar sosiologi kan S1-nya. Dulu kami itu belajar Marxisme itu udah kayak belajar apa ya? Udah kayak yang nggak ada bedanya dengan Weber, Durkheim segala macam. Jadi nggak ada yang Berat ini banget. PKI gitu kan. Ini partai ada ajaran terlarang gitu. Enggak. Di kampus saya itu kan dulu. Karena jurusannya sosiologi gitu. Tapi nggak juga sih, bukan karena jurusannya itu. Karena pemikiran-pemikiran yang ideal itu pada hakikatnya itu sebenarnya adalah pemikiran yang praksis. Gitu loh. Nah, Iyalah, nggak tergantung jurusan, saya di pendidikan. tinggal macam juga. lokalitasnya loh Bang. Bisa nggak lokalitas itu menerima pemikiran itu? Ya itu kan berbicara lagi soal pengalaman, sejarah, di dalam daerah itu. Bisa nggak menerima pemikiran itu? Akhirnya kan banyak ada kritik di situ terhadap pemikiran-pemikiran itu kan. Kritik-kritik itu muncul dari pemikiran yang ideal, yang praksis itu berusaha untuk diterapkan dan gagal. Ya Bang, gitu. Dan gagal. Nah itulah muncul kritik loh. Nah itu dia muncul revisi. Orang-orang Frankfurt, Theodor Adorno dan segala macamnya itu melakukan revisi terhadap pemikiran-pemikiran Kant dan Marx dan pemikiran kapitalis yang basicnya itu kapitalis gitu kan. Sebenarnya Marx juga kapitalis juga sih sebenarnya, kalau ditarik-tarik kemana-mana kan sebenarnya lah. Iya sebenarnya. Cuman dia kapitalisme negara tuh. Ya kan? Ya rata-rata komunis, sosialisme itu pada kapitalisme negara. Lah Karena iya, dia makanya. ingin memperkuat negara untuk menguasai. Karena persoalannya kan modal. Iya. Kita diomongin modal ini cara pandangnya beda kan. Itu kan sebenarnya gitu. Nah, ketika dibawa ke sebuah negara, ke sebuah daerah yang punya kultur sendiri, gagal kan? Gitu ya. Nah, ini muncullah itulah dialektika, Bang. Dalam pemahaman saya. Itulah dialektika. Itulah dialektika pemikiran di situ. Iya, itu yang dari awal kita Gitu. omongin kan, soal orang menarik kesimpulan apa, Iya. absah aja kan. Iya. Ya membaca Marx dalam perspektif apapun ya Boleh. ya itu kan interpretasi. Nah, makanya kita perlu Iya. dialog kan. Sama dengan orang membaca Machiavelli umpamanya. Ada yang ngomong, wah ini menghalalkan segala cara. Iya. Ada yang menganggap Machiavelli sedang menyindir kan, membangun ironi-ironi kekuasaan yang waktu itu ya sebenarnya musuh dia kan. Jadi buku itu menarik ya. Balik lagi ke Menarik, buku Bang. ya. Buku itu menarik ya. Saya punya, masih ada nggak ya gambarnya ya? Saya punya
Bang pernah dengar Eric Fromm ya pasti. Eric Fromm. Tahun 2000 Ada buku Eric Fromm. yang di Art of Love ada nggak? Seni mencintai. Oh, kalau seni mencintai nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, jadi kalau kita lihat ya buku Eric Fromm itu, yang The Art of Love itu, yang versi Indonesianya ya, kan bentuknya kayak gini. Masa saya simpen nggak ya? Bentuk apa namanya? Bentuk sampulnya. Nah, The Art of Loving. Nih, ya, bayangkan anak lulusan SMA, ya kan, lagi apa? Kalau bahasa anak sekarang itu lagi bucin-bucinnya. Senang benar lihat cover itu ya. Lah iya kan, nah, ngerti kan maksud saya? Iya. Dia datang ke toko buku, Bang, datang ke toko buku, ya kan ya, terus, wah ini apa ini The Art of Loving, ya kan? Nah, terus dibaca lah sama dia, apa namanya, blurbnya ini, setiap hati dipenuhi oleh hal-hal yang menggugah, mengharukan dan berdasar kenyataan, ya kan? Kayak ini cocok ya. The Art of Loving. Padahal isinya ini kan filsafat. Ini buku berat, ya kan? Yang terjemahannya aja sulit dipahami, ya kan? Yang bahasa Inggrisnya sulit dipahami. Nah, itulah buku itu menariknya di situ. Makanya akhirnya kan Buku memang membuat imajinasi orang kemana. nggak pernah ada don't judge people by his uniform misalnya. Jangan menghakimi orang dari pakaiannya. Nggak pernah ada kan istilah itu. Istilah yang muncul adalah don't judge book by its cover. Buku kan? Buku. Itulah gitu. Buku. Padahal untuk mengkiaskan manusia kan? Iya. Gitu. Jangan menilai orang dari misalnya tatonya atau apa mukanya gitu. Yang dipakai don't judge book by its cover kan? Cover buku. Jangan menilai buku dari covernya aja. Itu menariknya buku tuh, Bang. Itu yang aku temukan menariknya buku itu. Iya, Harun Ar-Rasyid membangun Baitul Hikmah ya. Dengan uang yang lumayan besar. Bahkan kemudian membayar para penerjemah untuk menerjemahkan buku-buku Yunani, filsafat-filsafat Yunani, yang itu penerjemah itu diongkosin dengan emas seberat kertas terjemahannya. Luar biasa. Kan gila kan? Berarti mereka memang ngerasa penting banget lah. Iya. Ya kalau satu buku ini lebih sekilo dia dapat emas. Iya. Itu kalau udah punya komputer waktu itu dibikin sama dia spasinya ganda kan. Halamannya banyak. Lembarnya makin banyak, Pak. Dia enggak spasi single itu. 12. Times New Roman. Itu luar biasa itu cara bayarnya itu. Saya baru denger juga itu. Iya kan? Iya. Jadi itu tadi lah. Makanya Cara menghancurkan peradaban juga kebalikan tuh. buku juga. Buku juga dulu yang Iya, kan? diajar. Dimasukin ke sungai itu kan? Menghancurkan memori publik. Iya. Itulah menghancurkan bukunya. Arti menghancurkan negara, hancurkan buku, membangun negara. Iya. Dia buku. Buku. Nggak bisa. Nah sayangnya